selamat malam. Nama saya Agnes Nirmalasari Betogening. Saya mahasiswa Sosiologi semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai buku dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial yang mengenai keadilan. Oke, langsung saja pada poin yang pertama mengenai ketepatan yang tepat dalam teori keadilan. Apa itu keadilan? Oke. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang sangat besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka pada abad ke-20, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Tapi menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai. Kita tidak hidup di dunia yang adil. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Dan banyak gerakan sosial dan politik seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan. Karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas, pada intinya keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Di sisi lain, teori falsir dimulai dengan gagasan Aristoteles bahwa keadilan distributif dipahami dengan berbagai macam barang yang masing-masing dapat mempengaruhi orang dalam berbagai cara. Jadi menurut seorang ahli Aristoteles, keragaman ini menimbulkan fluktuasi opini yang hebat tentang keadilan distribusi. Tetapi di sini Walser menarik kesimpulan yang sangat ditolak oleh Aristoteles bahwa keadilan sepenuhnya adalah masalah opini atau konvensi sosial. Walser menyajikan teori keadilan pluralistik. Beliau berpendapat bahwa dalam masyarakat adalah pluralis yang tidak dapat direduksi dari prinsip-prinsip pertama keadilan yang tidak memiliki hubungan tetap satu sama lain ketika prinsip-prinsip akal sehat, kebutuhan, dan konflik buruk. Sebagai contoh, tidak ada prinsip yang lebih mendasar seperti doktrin tentang kesetaraan kompleks untuk memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Pada poin yang kedua mengenai struktur dasar dan gurun pribadi. Dalam struktur dasar sebagai subjek, John Rawls mencoba untuk menetapkan klaim berikut. Pertama, bahwa setelah kita memikirkan pihak-pihak dalam kontrak sosial sebagai bebas dan orang-orang bermoral setara, rasional, maka ada alasan kuat untuk mengambil struktur dasar sebagai subjek utama. Kedua, mengingat ciri-ciri khusus dari struktur itu, kesepakatan awal dan syarat-syarat pembuatnya harus dipahami dengan cara khusus yang membedakan kesepakatan ini dari yang lain. Ketiga, melakukan hal ini memungkinkan pandangan Kant untuk mempertimbangkan sifat sosial yang mendalam dari hubungan antar manusia dan akhirnya, sementara elemen besar keadilan prosedural murni beralih ke prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip ini harus mewujudkan bentuk ideal untuk struktur dasar. Yang berikut mengenai besarnya ciri-ciri khas dari struktur dasar, terutama Royal Central yang dimainkan oleh pasar, mengatur prinsip-prinsip ekonomi individu untuk mengevaluasi desain keseluruhan dari lembaga-lembaga komersial.
Jadi sejauh Rawls berargumen bahwa keadilan sosial adalah masalah keadilan prosedur murni, dibatasi oleh institusi-institusi yang pada struktur dasarnya membentuk suatu fundamentalnya adalah silogisme yang terpisah-pisah. Yang pertama mengenai hanya ada 3 macam keadilan untuk memulai dengan, yaitu keadilan prosedural yang tidak sempurna, dan murni. Yang kedua harus disampingkan karena tidak dapat sampai pada kriteria independen yang memuaskan untuk distribusi yang adil kepada individu. Dengan demikian, maka yang ketiga, keadilan sosial harus menjadi masalah keadilan prosedural murni selama skepataisme tentang kemungkinan teori keadilan tidak mengambil ahli. Yang berikut mengenai doktrin tentang kesetaraan sumber daya. Ronald Doktrin beranggap bahwa suatu bentuk kesetaraan substantif secara keseluruhan di antara individu-individu merupakan persyaratan dasar dari keadilan sosial. Kita tidak dapat menjelaskan daya tarik kesetaraan sebagai cita-cita sosial dan politik kecuali kita menafsirkan sebagai mensyaratkan persamaan dalam sumber daya daripada persamaan dalam kesejahteraan. Jadi tujuan doktrin untuk menangkap pemahaman yang lebih kompleks tentang kesetaraan. Bagi beliau, nilai sumber daya yang dikhususkan untuk suatu kehidupan harus dinilai dalam kaitannya dengan biaya sumber daya. Biaya sumber daya itu untuk orang lain. Nah, biaya ini harus diukur dari segi pilihan yang dibuat setiap orang ketika dihadapkan pada pilihan orang lain. Oleh karena itu, persamaan sumber daya memerlukan jenis metrik khusus yang peka terhadap pengaruh pilihan individu. Seperti yang dikatakan beliau, setiap metrik kesetaraan yang memadai harus peka terhadap ambisi. Yang berikut mengenai Galston dan konsekuensialisme sensitif distribusi. Rawls mengidentifikasikan 2 variasi dari prinsip kesempurnaan dalam varian ekstrim. Pertama, prinsip kesempurnaan adalah prinsip tunggal teori teologis. Dalam hal ini, teori teologis berarti kita berbicara kepada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, yang mengarahkan masyarakat dalam seni, sains, dan budaya. Dalam versi kedua, moderat, keunggulan manusia adalah satu standar di antara beberapa dalam pluralistik tersebut. Pada prinsipnya, kedua varian membenarkan kebijakan yang tampaknya secara institutif. Beberapa tulisan Nietzsche misalnya mengarahkan kita untuk menilai masyarakat secara eksklusif dalam kaitannya dengan kecenderungan untuk menghasilkan individu-individu hebat. Prekausionisme Aristoteles lebih moderat, tetapi seperti Nietzsche, pandangannya menyetujui berbagai praktik patranilistik, termasuk perbudakan. Rawls mengakui bahwa prinsip untuk memaksimalkan pencapaian keunggulan manusia adalah salah satu elemen dari teori campuran atau pluralistik. Teori ini akan mengarahkan kita untuk menyeimbangkan klaim kebutuhan dan gurun yang muncul dalam konteks tertentu tanpa memerlukan perkiraan yang lebih inklusif tentang posisi masing-masing orang terhadap satu sama lain. Sayangnya, Galston menganggap pluralisme yang masuk akal semacam ini sebagai pernyataan ulang yang elegan dari masalah ini. Paling buruk pengakuan akan kekalahan filosofis. Tujuannya yang lebih menggelikan adalah memberikan teori untuk menilai keadaan, karena Galston mengambil klaim individu sebagai subjek utama keadilan. Dia harus menilai keadaan dengan kecenderungan untuk memaksimalkan kepuasan klaim yang valid. Teori kebaikan Galston dapat dengan mudah dipahami sebagai upaya untuk mengembangkan beberapa saran yang terkandung dalam artikel terpengaruh tentang preferensi dan urgensi.
Teori subjektif tentang barang mengevaluasi kesejahteraan seseorang semata-mata dari sudut pandang preferensi orang itu, sedangkan teori objektif memberikan dasar untuk mengevaluasi kesejahteraan seseorang yang tidak bergantung pada kenyataan minat dan keinginan orang lain. Sedangkan yang terakhir mengenai keadilan sebagai keadilan. Seorang ahli yang bernama John Rawls, beliau mengembangkan teori dengan unsur dasar teori ini adalah rasionalitas, kebebasan, dan dia mengembangkan teori keadilan dengan unsur dasarnya adalah rasionalitas, kebebasan, dan kesederajatan. Jadi secara singkat bermakna bahwa setiap manusia adalah makhluk yang bebas dan sederajat serta mampu melakukan penilaian atas prinsip-prinsip keadilan yang diberlakukan secara umum. Jadi dalam suatu masyarakat, dalam kehidupan sosial masyarakat yang pada realitanya sebagai keseluruhan membedakan mana yang adil dan mana yang batil, meskipun masing-masing orang mempunyai konsep keadilan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, beliau memutuskan perhatian pada keadilan sosial. Ia menekankan bahwa perlu adanya kerjasama sosial. Jadi di dalam masyarakat itu, untuk memenuhi suatu keadilan, maka harus adanya unsur kerjasama dalam masyarakat tersebut, adanya kerjasama sosial dalam masyarakat. Pokok permasalahan dalam hal ini yakni distribusi hak dan kewajiban secara berimbang dalam masyarakat, sehingga semua orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata menanggung beban yang sama.